Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita tidak dapat mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara offline atau secara tatap muka. Tapi kita akan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini secara online. Untuk itu saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengumpulkan anggota keluarganya, berkumpul di ruang tamu atau di tempat yang aman menurut Bapak Ibu sekalian, agar kita bersama-sama bisa beribadah. Untuk itu pada hari ini kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Roh Kudus akan memimpin kita dan menuntun kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhir daripada ibadah ini. Mari kita berdoa bersama-sama pada saat ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini, karena kami bersama-sama dapat mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang memimpin kami dalam ibadah ini, dan Roh Kudus mengurapi umat-Mu yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada pada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah ini. Roh Kudus menjamah kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk beribadah bersama-sama, mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, kau segalanya bagiku. Mari kita katakan, seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah.
hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari katakan Yesus, Yesus, oh Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, kau segalanya bagiku. Mari kita bersama-sama katakan Yesus, Yesus, oh Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, kau segalanya bagiku. 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 Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Oh, sungguh kami merindukan Engkau seperti merindukan air sungai. Seperti seekor rusa yang merindukan air sungai. Dan terus mencari sampai mendapatkan mata air. Dan minum dan akhirnya dipuaskan. Demikianlah jiwa kami mencari Engkau. Demikianlah jiwa kami memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan untuk itu pada saat ini Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami yang kami sudah persembahkan kepada-Mu Tuhan, menjadi korban dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa setiap umat-Mu yang pada hari ini bersama-sama mengikuti ibadah ini, boleh merasakan hadirat-Mu lewat pujian penyembahan kami. Boleh merasakan kuasa-Mu yang mengalir di tengah-tengah kami. Dan mengurapi setiap kami pada saat ini. Dan sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi, Engkau turun dan mengurapi hamba-Mu. Serta Engkau mengurapi umat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Engkau membuka pikiran mereka untuk mereka mengerti firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah sumber kehidupan yang akan memberikan hidup yang kekal bagi kami. Yaitu hidup untuk selama-lamanya. Untuk itu berkatilah firman Tuhan yang kami akan dengarkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul Kenaikan Tuhan Yesus. Untuk itu kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Mari kita akan membaca bersama-sama. Ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat yang ke-51, dan ketika ia sedang memberkati mereka,
ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan, amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan anak-anak sekalian yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini, hari ini adalah merupakan perayaan yang kita sedang laksanakan di seluruh dunia pada saat ini, yaitu kita sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan di dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca ini, dalam ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-51, mengingatkan kepada kita sekalian, dikatakan bahwa lalu Yesus membawa mereka, yaitu murid-murid, keluar kota sampai dekat Betania. Dan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kemudian ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sungguh hari ini adalah merupakan berita sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan yang kita percayai adalah Yesus, bukan Allah yang mati, tapi Dia Allah yang hidup. Di mana 2000 tahun yang lalu Dia datang dalam dunia ini, merelakan dirinya untuk disalibkan di atas bukit Golgota. Bahkan Dia mati di atas bukit Golgota untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan setelah Dia bangkit dari maut, Dia menampakkan dirinya 40 hari berturut-turut ya kepada murid-muridnya untuk meyakinkan kepadanya, ya supaya mereka itu percaya bahwa Dia yang bangkit itu adalah Yesus yang hidup, yang telah mengalahkan maut. Dan hari ini saudara-saudara, kita memperingati tentang kenaikannya ke surga, saudara-saudara. Dan di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 dan 51 ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa pada waktu Yesus mengumpulkan murid-muridnya, membawa mereka ke Betania, dan disitulah Dia naik ke surga. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini, sementara Dia naik ke surga, maka Yesus tetap mengulurkan tangannya, kemudian memberkati murid-muridnya seperti gambar yang saudara lihat pada saat ini. Berbahagialah saudara yang hari ini mengikuti ibadah ini, saudara-saudaraku. Walaupun saudara mengikutinya secara online, tapi saya ingin mengatakan, diberkatilah saudara pada saat ini. Karena apa? Karena kita sedang memperingati kejadian 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus naik ke surga. Tapi sementara Dia naik ke surga, Dia tetap mengulurkan tangannya, kemudian memberkati umatnya. Begitu pula dengan kita pada hari ini. Saya percaya Tuhan sedang menyaksikan dan melihat dari surga. Ketika saudara sedang duduk, kemudian mengikuti ibadah ini, maka Yesus sedang mengangkat tangannya dan sedang mencurahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena murid-murid mereka merasa bahwa Yesus mengulurkan tangannya dan memberkati mereka, maka lihat apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-52. Dikatakan di sini, mereka sujud dan menyembahnya. Ketika Tuhan sedang terangkat ke surga, kemudian mengulurkan tangannya dan memberkati mereka, maka firman Tuhan berkata, para murid-murid pada saat itu mereka sujud, kemudian mereka menyembah Yesus. Lalu apa yang dikatakan selanjutnya? Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saya percaya bahwa hari ini pun saudara-saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya dengan berkat secara jasmani, tetapi dengan berkat secara rohani. Iman saudara mulai bertumbuh dan saudara mulai percaya bahwa Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang hidup, saudara-saudaraku. Dan Dia akan memberikan sukacita kepada Bapak Ibu sekalian. Dia akan memberikan sukacita kepada saya dan kita semua akan bersukacita
Karena kita punya Allah yang hidup dan kita punya Allah yang berkuasa. Yang percaya katakan sekali lagi, amin. Di dalam ayat yang ke-52, murid-murid bukan hanya bersuka cita, ya, tetapi dalam ayat 53 juga dikatakan bahwa mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ketika mereka sudah diberkati oleh Tuhan, dan Yesus telah menunjukkan dirinya kepada mereka bahwa dia sudah naik ke surga, saudara-saudara. Maka pada waktu itu, murid-murid mereka pulang ke Yerusalem. Kemudian mereka ada di loteng bait Allah. Lalu mereka bersama-sama berdoa. Mereka memuji-muji Allah. Mereka selalu mempercakapkan tentang kejadian yang mereka baru lihat. Mereka juga mempercakapkan tentang peristiwa besar yang sedang dialami pada waktu itu. Bagaimana Allah memberikan sukacita kepada mereka. Kemudian mereka berdoa, mereka memuji, mereka menyembah Allah bersama-sama. Nah, saudara, kalau melihat di gambar ini, ya, di atas kepala mereka ada nyala api, di mana itu adalah tanda-tanda di mana ketika mereka sedang berbincang-bincang mengenai kuasa Allah, maka roh Allah turun dan mengurapi mereka, menaungi mereka semua pada saat itu, saudara-saudara. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita sedang mengikuti ibadah ini, Roh Kudus sedang ada di tengah-tengah kita, kemudian hinggap di atas kepala kita masing-masing. Bahkan bukan hanya itu, tapi Roh Kudus masuk di dalam hati kita, kemudian Roh Kudus akan memberikan sukacita kepada kita semua. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah peristiwa 2000 tahun yang lalu. Maka hari ini kita bersama-sama memperingatinya. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang penting, yaitu mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, mari saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama akan mengikuti penjelasan firman Tuhan ini. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Poin yang pertama, yaitu untuk menerima kuasa di bumi dan di surga. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, Yesus mendekati mereka, mendekati murid-murid dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di bumi ini, kemudian dia berkuasa di surga. Sebab itu berbahagialah saudara yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Atau mungkin ada di antara saudara yang sedang mengikuti siaran ini. Berbahagialah saudara yang sedang mendengar pada saat ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus memiliki kuasa di bumi, kemudian kuasa di surga. Oleh karena dia memiliki kuasa di bumi, maka dia juga yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang memberikan pada kita sehat, umur panjang. Dia yang memberikan kita bahagia. Dia yang memberikan pada kita sukacita lewat Roh Kudus. Dia juga yang menolong kita. Dia juga yang akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dia juga yang akan memberkati kehidupan kita yang sementara di dalam dunia ini. Kemudian dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Yesus menerima kuasa di sorga. Yesus juga berkuasa di sorga untuk memberikan keselamatan dan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Dan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, ini adalah merupakan berita baik buat kita semua. Bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Dia memiliki kuasa di bumi, kemudian memiliki kuasa atas sorga. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan tidak boleh takut. Anak-anak Tuhan tidak boleh khawatir tentang kehidupannya. Selama kita hidup dalam dunia ini, kemudian kita percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri berkuasa di atas muka bumi ini, dan Dia yang akan memelihara kita, Dia akan melindungi kita, dan bahkan Dia yang akan menolong kita, menyelamatkan kita di dunia dan memberkati
kehidupan kita sekalian. Dan yang berikut, Tuhan berkuasa di surga, yaitu untuk memberikan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita yang percaya di dalam namanya. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita percaya kepada Dia yang berkuasa atas bumi ini, kemudian yang berkuasa di surga yang mulia itu. Poin yang kedua, kita akan belajar di sini. Di mana dikatakan di sini, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yaitu untuk menyediakan rumah di surga buat kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah berita sukacita buat kita semua. Seringkali memang ayat ini dikhotbahkan di orang mati. Yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi ini ayat bukan untuk orang mati. Ayat ini adalah ayat bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya kita diyakinkan oleh Tuhan bahwa Tuhan naik ke sorga, yaitu untuk menyediakan rumah di sorga bagi kita semua yang percaya di dalam namanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari saya akan membacakan kepada saudara-saudara sekalian di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang keenam, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini mengingatkan pada kita sekalian. Sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah di surga bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah, untuk itu saudaraku sekalian, kita tidak perlu gelisah dalam hidup ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kalau kita hidup di dalam dunia dan kita percaya pada Tuhan Yesus, kita pasti diselamatkan. Kemudian ketika ya saudara-saudara kita meninggalkan dunia ini, kemudian kita mati saudara-saudaraku, maka kita pasti akan masuk dalam surga yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Yaitu Tuhan menyediakan rumah di surga bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dalam ayat yang berikutnya, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kerinduan Tuhan di sini adalah supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam percakapan, dalam ayat yang kita baca ini, seorang murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Yaitu Thomas, di mana Thomas bertanya pada Tuhan Yesus demikian. Dalam ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan,
kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas bertanya pada Tuhan Yesus demikian. Dan apa jawab Tuhan Yesus? Di dalam ayat yang ke-6, mari kita baca. Dikatakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, ini adalah kabar sukacita bagi Anda. Ini adalah kabar sukacita bagi saya. Ini adalah kabar sukacita bagi kita semua. Bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga itu ya, adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Oleh sebab itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan menemukan jalan kebenaran. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, maka mereka akan menemukan jalan kehidupan. Yaitu jalan kehidupan itu adalah jalan menuju surga, saudara-saudara. Orang lain, saudara-saudaraku, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mengatakan mudah-mudahan masuk ke surga. Mudah-mudahan kita bisa selamat. Tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita yakin dengan pasti bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Oleh sebab itu, setiap orang yang telah percaya pada Tuhan Yesus, saya percaya kita telah menemukan jalan kebenaran itu. Setiap orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita telah menemukan jalan kehidupan itu. Dan oleh sebab itu, selama hidup dalam dunia, kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita dibebaskan dari dosa, kita diberkati oleh Tuhan. Dan ketika nanti kita meninggalkan dunia ini, kita menemukan jalan keselamatan dalam Yesus. Dan kita akan masuk dalam surga mulia yang Tuhan telah sediakan buat kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saya sampai pada kesimpulan firman Tuhan pada saat ini. Jadi bagaimana ya supaya kita hidup selamat dan bagaimana supaya kita ini bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang pertama, yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus karena Dia yang berkuasa atas hidup kita di bumi maupun di surga. Jadi kalau hari ini saudara sedang mengikuti siaran ini dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang berkuasa di bumi ini dan Allah yang berkuasa di surga, maka keselamatan itu akan datang dalam rumahmu. Keselamatan itu akan datang dalam hidupmu. Dan saudara akan diberkati di bumi ini. Dan saudara juga akan diberkati di dalam kerajaan surga. Poin yang kedua, yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau selama ini saudara tidak tahu bagaimana supaya saudara diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya, maka hari ini saya memberitahukan, percayalah kepada Tuhan Yesus karena Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Semoga lewat firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, saudara akan terus beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara akan terus percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dari maut dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Dialah yang berkuasa atas langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Dia yang memberkati kehidupanmu dan Dia juga yang akan menyelamatkan kita semua. Amin untuk firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Saya berdoa hari ini supaya kerajaan surga turun di tengah-tengah keluarga saudara, supaya kerajaan surga turun di dalam kehidupan saudara, dan hari ini saudara akan mengalami sukacita dari surga. Karena surga itu berbicara tentang sukacita dan damai sejahtera. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, lalu kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga.
Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Mari kita bersama-sama katakan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita semua tunduk kepala dan kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu, bahwa sesungguhnya kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa di bumi, dan Tuhan juga yang berkuasa di sorga. Kami juga bersyukur pada Tuhan, kami percaya pada Tuhan Yesus yang hidup, di mana Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran, dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kehidupan dan keselamatan. Untuk itu pada hari ini kami percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang belum percaya, yang sedang mengikuti siaran ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus menjamah mereka. Biarlah mereka membuka hati untuk menerima Yesus dalam kehidupannya. Supaya dengan demikian maka mereka akan diselamatkan. Kami berdoa supaya anugerah Tuhan turun atas kami semua. Supaya kasih karunia Allah dicurahkan kepada kami semua yang sedang memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Supaya dengan demikian maka kami akan terus mempertahankan iman kami dan terus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kami tidak percaya bahwa tidak ada Allah yang lain selain daripada Tuhan Yesus yang dapat membawa kami masuk di dalam kerajaan surga. Tidak ada Allah yang lain seperti Tuhan Yesus yang berkuasa atas muka bumi ini, yang memberikan sehat, umur panjang, bahagia, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan kami sekalian. Untuk itu biarlah setiap orang yang mengikuti ibadah ini,
kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah turun atas kami semua. Sehingga dengan demikian hidup kami yang sementara di dunia ini diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami meninggalkan dunia ini, kami akan masuk dalam surga karena Tuhan telah menyediakan rumah Bapa atau rumah di surga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mempersembahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Semua orang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti ibadah ini. Dan kiranya Tuhan selalu bersama kita dan menyertai kita semua. Immanuel.